Halo, apa kabar milenial yang bingung mau investasi tapi baru punya uang sedikit? Gue mau ngejelasin, gue investasi di salah satu aplikasi Bibit. Nih, gue mau ngejelasin, gue baru investasi itu baru 2 minggu terakhir. Gue investasi di Bibit itu di tabungan. Gue di reksadana saham, di reksadana obligasi negara, sama pasar uang. Selain itu gue juga investasi em, di bagian ini pasar uangnya itu gue ngambilnya Manulife Dana Kas sama obligasinya Manulife obligasi unggulan kelas A. Oke, walaupun masih minus sih yang obligasinya. Terus yang saham gue ngambilnya BNI AM Index. Terus gue milih kenapa reksadana. Kalau reksadana itu dia ngatur sesuai dengan uang gue baru punya uang 100.000 gue bisa nabungnya. Kalau gue punya uang 10.000 gue pun bisa. Nih, gue contohin yang obligasi negara ya. Nih, dia itu minimal pembelian itu 10.000. Tuh, coba anak milenial 10.000 zaman sekarang buat apa 10.000? Buat minum kopi-kopi juga nggak cukup. Sedangkan untuk investasi 10.000 pun udah mulai bisa. Ada juga yang memang harus 100.000 minimal seperti ini tuh. Investasinya minimal 100.000 ada juga. Tapi 100.000 sebulan bisa lah ya, 100.000. Kita kalau jajan sehari 50.000 bisa, 2 hari udah bisa nabung investasi. Coba dipikirin tuh. Nih, saya baru investasi aja baru 2 minggu. Keuntungan saya memang masih kecil sih, masih 15.639, masih kecil lah. Gitu. Tapi sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit gitu. Kenapa gue nggak ngambilnya investasi saham atau investasi emas, investasi properti? Investasi saham, emas, properti, dia itu butuh uang yang gede. Nih, kita lihat sendiri ya. Kalau investasi emas, dia emas untuk hari ini aja per tanggal 9 Juli aja udah 940.000. 940.000. Nah, 940.000 itu udah bisa beli reksadana berbagai macam. Berbagai macam. Sedangkan kalau kita sebagai pemula belinya saham, kita maunya nabungnya ke saham blue chip dong, yang benar-benar aman, ya kan? Tapi blue chip yang paling murah apa? Yang paling murah itu Telkom ceritanya. Pasti gue yakin ada lagi yang murah. Telkom kalau nggak salah sekarang dia di angka 3.000. 3.000 berapa ya? Pokoknya 3.000-an. Nah, kalau 3.000, kalau saham dia harus beli 100 lembar atau 1 lot. 100 lembar berarti berapa? 300.000. Minimal harus beli saham Telkom itu 300.000. Kalau reksadana dia bisa beli macam-macam tuh. Bisa beli Sinarmas saham unggulan aja dia cuma 10.000 per minimal pembelian. Nah, untuk para milenial yang takut mau investasi tapi nggak punya duit, zaman sekarang nggak mungkin nggak bisa investasi. Bisa investasi, tapi asal ada kemauan. Mulai aja dulu, jangan dipikirin mau untung mau rugi gitu. Kalau mau investasi reksadana lebih baik untuk jarak yang jauh, cepat 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Soalnya kalau baru segini mah masih kecil, tapi kalau kita lihat nanti 5 tahun ke depan, contoh aja ya, kita ambil reksadana majoris obligasi negara. Nih lihat nih ya, untuk dari tahun kemarin, kita pakainya tahun kemarin. Dia walaupun pernah mengalami penurunan di bulan Maret ke April, dia mengalami penurunan. Itu kan disebabkan oleh pasien pertama COVID di Indonesia, makanya dia harganya turun obligasinya. Tapi dilihat tuh udah berkembang lagi. Coba kita lihat dari awal tahun. Nah, ini dari awal tahun untuk hari ini.
itu mengalami kenaikan 0,49 atau 0,04% kalau 1 bulan yang lalu gitu. Dilihat mengalami kemajuan bahwa kalau kita investasi sekarang, ya memang dia akan mengalami kenaikan, uang kita itu yang bekerja gitu loh. Jadi jangan takut untuk berinvestasi. Bukan investasi untuk anak muda, tapi anak muda itu adalah nabung investasi. Nabung investasi itu eh, boleh dikatakan nabung saham, boleh nabung obligasi, nabung reksadana. Yang penting kita tuh harus rajin. Tiap bulan tuh harus ditambahin. Nih, gitu ya. Nih, untuk BNI juga tuh. Dia mengalami penurunan yang signifikan pada saat pasien pertama COVID di Indonesia gitu. Tapi dia sekarang mengalami kenaikan terus-menerus. Tuh, ya, kalau yang ini memang ini kan reksadana saham. Reksadana sahamnya masih naik turun. Nanti di video yang akan datang saya akan menjelaskan antara perbedaan reksadana saham dengan sahamnya. Gitu ya. Oke, kalau untuk para milenial lebih baik sih menurut gue sih milihnya untuk reksadana dulu aja karena gue tahu anak milenial masih pengennya happy-happy, masih pengennya seneng-seneng, masih pengennya foya-foya, ya sisain dikit lah 50 lah. 50 lah sehari gitu. Oke? Oke. Gue bakalan update lagi untuk reksadana gue di Bibit ya. Untuk bulan depan mungkin ya, karena ini baru 2 minggu, jadinya masih belum ada perkembangan, masih baru 15.000. Nanti kita lihat bulan depan, mudah-mudahan nambah lagi. Oke, salam milenial buat kita yang mau nabung-nabung. Oke, bye.